Dewan Guru untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Upacara yang berbahagia bahwa peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang setiap tahun kita laksanakan sesungguhnya bukanlah merupakan selebrasi tahunan semata, tetapi di balik itu ada makna dan amanah yang besar bagi kita semua, bagi masyarakat warga negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama, mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan sedalam-dalam syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam alinea paragraf ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Para founding father kita, pendiri bangsa ini, menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa kemerdekaan ini bukanlah hadiah daripada Belanda, bukan hadiah daripada Jepang, bahwa kemerdekaan ini bukan turun dari langit begitu saja, tetapi kemerdekaan ini adalah rahmat, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diawali dengan perjuangan yang luar biasa dari para pejuang kemerdekaan kita. Karena itulah, maka setiap kali kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, hadir sebuah kesadaran pada diri kita tentang perlunya memperdalam syukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan ini. Bahwa dengan kemerdekaan ini kita bisa bebas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat kemerdekaan ini kita semua dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai warga negara, berbagai macam kegiatan dalam kapasitas kita masing-masing. Karena itulah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tunjukkan kepada makna yang kedua dari setiap kali kita memperingati Hari Kemerdekaan, yaitu mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, dengan kapasitas kita masing-masing, dengan profesi kita masing-masing,
dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Agar apa? Agar kita semua memiliki peran dalam rangka mengembangkan, memajukan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya yakin dan percaya apabila kita menjalankan dua amanah dari kemerdekaan ini, yaitu bersyukur kepada Allah atas rahmat kemerdekaan, kemudian mengisi kemerdekaan ini dengan kapasitas dan tanggung jawab kita masing-masing, maka saya yakin dan percaya bahwa negara Republik Indonesia akan maju daiman abada menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan petunjuk maghfirah darinya. Para peserta upacara yang saya hormati dan saya muliakan, karena itulah setiap tahun kita melaksanakan hal ini semacam menjadi motivasi, penggerak bagi kita untuk menunjukkan kompetensi kita, peran kita dalam kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa negara Indonesia ini memiliki ratusan ribu pulau, memiliki ribuan bahasa dengan suku, agama, budaya, karakter yang sungguh berbeda-beda. Satu sisi ini menjadi peluang yang luar biasa, menjadi corak dan karakter bangsa Indonesia yang mampu saling menghargai dan mencintai meskipun berada dalam perbedaan. Kita unity in diversity, kita bersatu meskipun kita ditakdirkan dalam keadaan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Di sisi lain, selain menjadi peluang, keberagaman seperti ini menjadi semacam tantangan. Jangan sampai justru karena berbeda-beda menjadi berpecah belah. Tidak. Dari awal founding father kita menyadari tentang keragaman ini. Karena itulah berbagai macam kebijakan dari para pemimpin kita sesungguhnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana mereka memahami tentang keragaman yang ada. Dan insya Allah kita percaya bahwa pemimpin-pemimpin kita akan menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa rakyat Indonesia menjadi rakyat yang sejahtera, yang maju di bawah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Para peserta upacara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kita saling mengingatkan tawassul bil haq wa tawassul bis sabr dalam bahasa agama, dalam Al-Qur'an. Artinya kita saling mendorong untuk lebih maju ke depan. Sebagai seorang santri, maka persiapkan diri kalian menjadi santri yang terbaik. Isi diri kalian dengan ilmu, isi dengan amal, isi dengan agama. Tujuannya apa? Tidak lain agar kelak masa depan kalian cemerlang, masa depan kalian cerah, dan itu menunjukkan bahwa kalian semua siap mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Kepada kita semua, apapun profesi kita, apapun kompetensi kita, apapun yang menjadi amanah dan tanggung jawab kita hari ini, pesan kemerdekaan tidak lain, mari kita aktifkan diri kita sebaik-baiknya. Mari kita perankan diri kita sebaik-baiknya. Tidak lain dan tidak bukan menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, menjadi pribadi, menjadi umat yang terbaik yang dilahirkan ke muka bumi ini. Dan kelak kita akan merasakan betapa kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesan itu sangat indah. Dan itu kita awali dengan perjuangan yang tidak sederhana. Kalau hari ini kalian merasa berat, kalau hari ini kalian merasa bahwa perjuangan kalian tidak sedikit, tidak ringan, itu tandanya bahwa masa depan yang cerah sedang dipersiapkan oleh Allah kepada kalian semua. Maka mari kita menjadi ini semua dan jadikanlah Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 hari ini tahun 2023 menjadi pemantik bagi sukses kita di tahun-tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa
serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerailah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat, lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepada-Mu kami bergantung dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi